Apakah ada tembang selanjutnya, Rosma? Selamat datang Mas, ya Allah. Ini baru pulang umroh tahu malaikatnya masih banyak. Allah, sehat. Sehat dong. Gimana aku doain kamu kemarin, berasa gak doanya? Iya berasa dong. Kamu Iya. doain Bilkis kan kemarin? Iya. Jadi kemarin tuh selama Aigun di sana, gue teleponin mulu, gue video callin mulu. Pas banget selalu di depan Mekah terus. Assalamualaikum. Gimana hasil raport, oke? Alhamdulillah. Udah ngambil ya, A? Gua Iya, belum udah ngambil nih, raport. bentar lagi gue. Iya, ini nih terbukti teman-temannya anak lu pada jelek raport ini. Gimana mau raport lo bagus, lo dandan mulu, alis sampai tebal banget begitu. Gimana pelajaran mau masuk lo? Lu jangan kayak gitu ya. Ya. Mereka yang nemenin kita selama kalian Ya gak ada. Allah, Masya Allah. Mereka ini akan dapat penghargaan dari Pak Handi nanti. Iya, Brownies Award. dapat award. Dapat award. Kalau Ih, nggak, Sin mah amin seneng banget. kalau nggak nih maaf nih, kalau nggak ada mereka berlima, lebih seger. Sebenarnya kalau menurut Jangan gua, gitu. sebenarnya kalau menurut Pak Haji, sepertinya mereka nggak butuh penghargaan Brownies Award. Butuhnya apa? Sembako. Oma sakit ya? Oma sakit ya? Tadinya mau datang. Gue tanya sama dia dari hari kemarin, gue tanya lu sakit apa? Mau ditengokin Gua nggak? WhatsApp dia nggak bales. Nggak dibales. Gua WA nggak Ya Allah, dibales. mana udah sakit, pulsa habis. Bukan. Dia kayaknya nggak bisa buka HP, dia Iya. lagi istirahat Tapi banget. posting story yuk. Ya bukan dia kali. Bukan. Kru du 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 du. Du, du, du. Si Gun. Enggak masuk story apa kita? Ya, Kita tanya adminnya Oma deh, kalau dia pakai admin. Tanya Maneneng aja, Maneneng. Sama Neneng juga nggak tahu. Maneneng, tembakau 5 koti. Maneneng. Itu apa ya? Iya, cici putih, tembakau. Apaan sih yuk? Orang udah sampai ke bulan masih nyanyi begituan yuk. Sayang ada lagu lain gak yang Ada sayang, hibur mas dong? ada. Tanyain dong kabarnya dia kalau ada, gue pengen jenguk hari ini. Iya. Gimana sih? Tadi udah telepon Bu Neneng. Bu Neneng juga lagi masih ngaduk nasi uduk aja kata gue. Artisnya sakit masih aja ngaduk. Emang masih dagang dia? Masih dagang. Oh, iya. Apa jangan-jangan Ruben sakit gara-gara gue tagih 270 juta? Tagih apa lu? Handi, gue kasih tahu lo sekali lagi ya. Gue kasih tahu sekali lagi. Ini mohon izin ya buat pemirsa Brownies. Ini mohon izin buat pemirsa Brownies. Ya. Saya nggak tahu apakah penyampaian saya ini salah atau tidak. Tapi yang harus teman-teman pahami bahwa kita bukannya melarang penonton atau penggemar atau siapapun untuk datang ke studio kita. Iya. Mau minta foto boleh. Boleh. Mau minta selfie boleh. Tapi kalian harus pahami bahwa kita ini tidak bekerja oleh pemerintah sebagai dinas sosial. Tidak semuanya orang bisa langsung minta sumbangan, minta pertolongan. Kita minta doa sama Allah aja belum tentu hari itu saat itu dijabah. Ya. Ada prosesnya. Betul. Jadi jangan sampai kalian datang ke sini, kita kasih waktu untuk bertemu. Benar. Tapi kesempatan baik yang kita berikan kepada kalian jadikan sebagai janji atau hutang. Tolong itu dipahami. Apalagi segala sesuatu yang bersifat dengan uang, kita aja yang ada di sini bertiga tidak pernah melalui proses pinjam meminjam. Karena uang itu sangat sensitif. Betul. Saya nggak pernah pinjam ke Wendy nggak pernah pinjam ke saya. Walaupun mungkin kita berteman, mudah untuk bisa meminta tolong. Apalagi orang yang di luaran sana yang jauh kita nggak pernah kenal dia siapa, pekerjaannya siapa. Karena ini berkaitan tentang uang. Sangat sensitif sekali. Betul. Jadi saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, postingan ibu kemarin itu sangat membuat hati saya tidak nyaman, Wendy. Karena akhirnya menjadi konsumsi publik, semua orang pengen FYP di sosial media. Mencari ketenaran, mencari insight. Jadi terkesan, saya nggak mau terkesan jadi kita ini punya hutang sama
orang tersebut. Auzubillah min dzalik. Dalam doa aja kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah kita dari hutang piutang. Ini yang kita nggak ada urusannya, saudara bukan, kita ketimpaan utang. Bener. Udah dari gue minta 270 juta, dia minta mobil sama Raffi Ahmad. Iya. Lu kenapa nggak minta pesawat sama Khairul Tanjung? Bah. Yang udah jelas-jelas orang kaya. Bener. Kita juga pekerja. Ya, jadi ini mohon maaf, ini klarifikasi yang saya sampaikan di sini di televisi di sebuah program ini supaya karena gini, lebih nggak enaknya kalian datang ketemu kita, terus disuruh bergerak sama security. Kita nggak seperti itu, betul nggak Wendy? Iya, bener. Kita senang didatengin penggemar, didatengin apalagi orang-orang yang datang dari jauh. Berapa lama sih mereka minta Iya. foto? Bener. Paling nggak ada hitungan 2 menit, 3 Iya. menit. Iya. Tapi harus dikonsekuensikan bahwa kita ini bukan dinas sosial. Iya. Gitu loh. Dan walaupun mungkin saya sering bersedekah, saya juga nggak suka diminta. Bener. Jadi yang namanya bersedekah atau berbagi itu harus dari hati. Iya. Bener. Ya semoga penjelasan ini bisa clear, Ya. kalian semua bisa mengerti kondisi kita seperti apa gitu ya. Ya. Jadi kita bisa saling menghormati satu sama lain dan tidak memanfaatkan kepentingan untuk kepentingan pribadi. Setiap Bener. orang kan juga punya keperluan Betul, masing-masing. karena jadi semua orang jadi posting. Ya. Kayak akun-akun besar jadi posting. Makanya gue bilang gini, lu kan akun besar, kenapa lu nggak bantu? Iya. Bener. Paham nggak? Bener. Gitu. Pokoknya jangan suka mau gitu. nyanyi apa mau ngobrol nih? Enggak. Ya lu yang mulai. Enggak, tapi gue tadi udah itu soalnya gue udah pendem dari seminggu lalu, Wendy. Gue udah pendem dari seminggu lalu. Iya, yang Enggak penting. pas, enggak, cuma gue bingung aja tadi pas lu ngomong gitu. Kita kan bertiga nggak pernah ada pinjam meminjam. Lu ke Wendy, Wendy ke lu. Tapi kok gue nggak disebut. Ntar kesannya kata orang gue suka minjam. Padahal gue nggak pernah loh. Paling gue minjam nih sama Wendy punya 100 ribuan nggak paling gitu. Ah, ini bagi- 1.250.000. Ya itu ya dulu. Nggak usah deh. 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Sama Aigun paling minta gini doang. Ah, ada gopay nggak? Ayu nggak bawa uang cash di dompet habis. Dikasihnya 10 juta. Gak Ya, ada, kamu gak gitu sayang. Kamu gak gitu. Ini. Sayang mana bawa uang cash gak? Ini ada, kamu mah main raup. Nah. Ntar kata orang bener aku nggak sopan kayak gitu. Ya gak apa-apa kamu raup mah buat kamu juga sayang. Oh iya bener. Kalau Ayu mah jatuhnya bukan minjem, Apa deh? ngerampok. Tapi nggak apa-apa sayang. Kalau kamu yang ngambil uang dari dompet aku mah nggak apa-apa. Kamu kan janda. Iya. Aku dapat pahala. Bener. Jangan tuman tapi sayang. Iya. Jangan tuman ya. Aku nggak bawa. Apaan? Belum ngisi lagi. Apaan? Belum ngisi dompet lagi. Belum isi dompet. Astagfirullah, Baru juga balik kerja sayang. tiap hari. Baru juga balik belum isi. Tapi kan duit kamu aku bagi-bagiin ke tim aku, ke tim yang lain. Ya sama aja. biar nama dia yang harum, Gun. Ya Allah. Iya. Emang bener-bener. Tapi alhamdulillah Kemarin kemarin. gimana sayang? Kemarin alhamdulillah. Gimana aku tuh, gimana? sempat terbang ke Kairo. Kairo. Sempat terbang ke Kairo bersama teman-teman dari Basnas. Basnas. Jadi alhamdulillah kemarin kan kita sempat menggelar event Love Hope for Humanity. Ya. Jadi hasil dari penjualan tersebut akhirnya bisa kita bawa. Nah ini Wah. ini kalau kalian tahu, jadi ini adalah gudang makanan. Ya. Ya. Ini di Yang Kairo. Ini di Kairo, tapi Oke. sejam dari Kairo. Aku lupa namanya apa. Oke. Jadi ini box ini beratnya 5 kilo guys. Masya Allah. Jadi isinya kalau nggak salah ya, ada pasta, ada beras, ada kaleng ikan tuna, ada saus tomat, ada susu. Pokoknya bahan makanan Pokoknya ya, banyak, ini lengkap 5 ya. kilo, ini berat. Ini Iya, berat. iya, Dan iya. ini kardusnya solid. Jadi insya Allah kan biasanya nih kenapa ada di Kairo? Karena perbatasan untuk memberikan sumbangan itu lewat Rafah. Oke. Nah jadi sekarang kalau Rafah dibuka, kita udah harus standby kirim. Jadi ini gudang ini nggak berhenti nih. Setiap saat Ya, mereka Bantuan dari masuk siapapun iya, tuh ya. iya, dan harus masyarakat juga ketahui bahwa sumbangan yang kita kirimkan tidak semuanya kita kirimkan langsung ke Gaza. Oke. Tapi di Kairo ini banyak keluarga-keluarga khususnya wanita dan anak-anak korban perang yang selamat. Oh. Jadi kemarin tuh gue sempat juga ke beberapa rumah sakit. Ya. Salah satu rumah sakit adalah rumah sakit Palestina. Jadi isinya Wendy, ya Allah. Ini kan karena memang kalau di foto, di video nggak boleh diliatin mukanya. Iya. Tapi kalau dilihat ya Allah nih gue merinding. Ada orang yang nyambung kakinya. Ada satu kamar, dia sendiri, cuman diem bengong, kayak trauma. Ya. Di atasnya tuh foto anak, foto istri, foto keluarganya yang udah nggak ada, astagfirullahalazim.
Terus ada dari rumah sakit tersebut tuh bikin rekonstruksi wajah. Ada yang wajahnya hancur terus direkonstruksi. Jadi memang pemerintah Egypt sendiri itu memfasilitasi itu. Jadi sumbangan kita itu dari Indonesia nggak semerta-merta langsung dikirimkan ke sana. Ya. Terus udah gitu gue pergi lagi ke rumah sakit. Yang rumah sakit itu juga memfasilitasi korban-korban perang. Jadi istrinya anak-anak kecil, Allah lucu-lucu banget. Tapi Masya Allahnya tau gak, ada anak kecil yang gak ada tangannya Wendy, Ayu. Jadi kita di sini bersyukur banget ya. Kita bisa diberikan kehidupan yang tenang, kehidupan yang layak. Tapi ngelihat muka mereka di sana tuh kayak udah mulai seneng gitu loh. Karena mereka kan mungkin udah ada kehidupan yang baru ya. Ada kehidupan baru. Jadi kemarin itu gak henti-hentinya. Gue tuh bersyukur melihat kondisi yang bisa gue rasain saat ini gitu loh. Dan karena uang yang gue bawa adalah uang umat dari hasil penjualan. Jadi gue tuh kayak lega gitu. Bisa nyampein secara Nyampeinnya langsung tuh ya. lega gitu loh. Jadi Masya Allah banget sih. Jadi kalau menurut gue kita berjuang tuh punya caranya masing-masing ya. Kita berjuang punya caranya masing-masing. Dan insya Allah cara gue ini bisa diterima. Dan Amin. mudah-mudahan karya ini bisa berkelanjutan. Amin. Amin. Berapa Itu aja hari sih. berarti selama di sana? Di Kairo 3 hari. Dan Masya Allahnya tau gak apa, di Kairo itu banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang punya peran aktif terhadap misi kemanusiaan di sana. Wah keren. Jadi mereka tuh ikut berada di tempat pengumpulan ini, pengumpulan Bantuan. sembako. Mereka memberikan pengajaran, Ya. mengasih healing. Ya. Top deh pokoknya, keren. Luar biasa. Ya, dan embassy di kedutaan besar Indonesia di Kairo juga keren banget. Jadi memberikan kita banyak insight Ya. Ya. tentang perjuangan Palestina dan berharap kita semua di sini bukan hanya membantu dari sekarang tapi bisa menyaksikan kemerdekaan Palestina. Amin. Pokoknya semangat buat teman-teman yang ada di sana ya. Semangat selalu juga buat Ivan Gunawan, Ya. buat segala macam hal. Tapi gue lumayan tegang juga pas nyampe, gue takutnya. kenapa, Ya gue sayang? takutnya gimana ya gitu kan, maksudnya takut gue diikutin polisi, ngerti gak sih kayak Apa Randy? Gue penasaran. Emang Ikun masih bisa tegang? Hatinya bisa Wendy. Enggak, maksudnya kan dia orangnya udah tenang gitu sekarang. Hatinya bisa. Iya, gue pikir Ikun tuh udah gak ada takutnya lagi sekarang. Dia manusia Wendy. Oh, tetep ada tegangnya. Dia bukan ecen gondok yang gak punya Oh, perasaan. iya, iya. Ya sayang, tenang aja sayang. emang lu paling baik ya. Emang paling baik mulutnya ya. Paling Yuk, Gun. baik. Lah, gue harus akui loh, dengan lu berani Iya. ke sana aja, itu luar biasa loh. Tadinya tau nggak apa? Gue disuruh naik kapal Hercules Mau ngapain? buat ngebagiin yang barang-barang lewat dari udara. atas. Lah gue takut gue ngikut, Wendy. Gimana itu? Kan kamu hulak Untungnya sayang. nggak ada jadwal, nggak bisa. Ya Allah, gue naik kapal Hercules. Tapi masa sih kamu deg-degan juga? Itu kan tapi di Enggak, Kairo. namanya kan maksudnya gini. Iya. Kalau orang yang sering memposting di sosial media tentang Palestina, Oh, takutnya iya. kan mereka memantau ya. Iya. Gue Benar. takut aja gitu. Benar. Gue pernah satu kejadian, gue sholat subuh. Ini kan kaca gue nih, kaca. Gue takutnya lagi gue sholat tuh gue ketembak sniper. Gara-gara gue ngeliat yang itu, kesannya gue penting gitu ya. Kesannya gue siapa gitu. Ya gue parno aja Wendy. Gue sampai gue begini, gue udah mau sholat begini, udah gue paling gedak banget sama Pio. Gue bilang, Bang, kiblat madep mana? Madep sini. Udah sholat, udah dapat 1 rakaat. Salah kiblat. Bukannya dibantuin, dikelarin, udah itu belum kelar. Habis itu gue ngeliat kaca. Aduh, gue kena sniper nggak ya? Gue parno, gue kena Ada sniper. orang pikirannya begitu ya, Iya. Di. Sampai jauh banget. Allah lindungi Ivan Gunawan. Iya, alhamdulillah ya. Tapi kamu keren sayang, pulang dari sono langsung berbunga dada kamu. Iya, ini baju kemarin udah dipakai sayang, saya mau dicuci Iya pakai bagus, lagi aja. bagus sayang kamu. Iya. Oke. Aduh Pak Handi bangga banget ini sama artisnya. Iya, nih. iya. Kemanusiaannya tinggi. Jagain depan tangga ya. Jagain depan tangga, tugas lo hitam. Ya. Oke, judul kita hari ini adalah Beli sirih, beli garam. Cakep. Ini serem. Ah mau di situ? Lu ngelit gantian.
Gue dari kemarin gue Lo pakai kata gantian, Wendy. Wendy, suara gue serak banget. ya lu sama Ayu gue di sini. Nggak, tapi enggak, lo di sini aja, ntar gue yang tanya. Gue nggak bisa di sini. Gue takut sakit, aku di situ ah. Ya udah, kita panggil langsung seorang wanita cantik yang sering mengalami kejadian serem. Siapa Wendy? Sesi Idris. Kamu sini, aku sini. Kamu ntar kamu. Ini bertiga juga muat ini. Ya iya ke aku, masa kamu di sini? Jauh banget aku. Udah sini. Enggak. Oh, udah Pak Haji. Kalau nggak yuk lu di sini gue di situ. Enggak, lu sini udah. Oke, kita ada artikel ya, kita lihat dulu artikelnya. Sensitif dengan hal-hal tak kasat mata. Sesi Idris alami kejadian horor saat pulang syuting tengah malam. Sensitif gimana? Aduh, aku tuh gini Kak Igun, aku tuh kayaknya Punya indra keberukmen. itu Indra Brukman. Punya indra keenam, six sense gitu. Aku ngelihat enggak, tapi untuk ngerasain. Oh, Tete nggak ngeliat ini? Bukan, maksudnya ngeliat makhluk astral. Ngelihat hantu tuh jangan. Gitu. Sebentar, bener nggak bisa ngeliat hantu? Coba ngeliat sebelah sana, ada lihat apa? Gak ada ngeliat apa-apa. Ya nggak, orang gua nahannya beneran. Kamu lihat hantu alis berserat nggak? Itu setiap hari aku lihat itu. Nah itu tuh. Paling kelihatan. Kalau nggak salah rumah kamu kan juga tegang ya? Tete kalau nggak salah Iya. pernah ada kejadian juga kan di rumah. Iya, jadi kalau 2 bulan lalu itu yang aku lagi live malam. Lagi live terus tiba-tiba Apa yang di depan tuh ada suara, di depan kamar tuh ada suara ledakan. Boom gitu. Terus tiba-tiba tuh aku masih live itu dalam keadaan live, dan yang kasih tahu aku justru yang nonton aku gitu. Tiba-tiba ada suara cewek yang gitu. Jadi dari situ tuh mereka rame. Teh ada suara gitu. Pertama mereka dengar suara ledakan, terus ada dengar suara. Emangnya benar sekarang setan-setan jadi affiliate? Kayaknya ya. Bukan gitu. Enggak, kalau kamu sendiri Dia ngerasa. masuk, menyan dia masuk, air mawar masuk, kain masuk. Oh, kamu paham sayang? Kamu mantan setan. Bukan, setan mah nggak paham. Dukun paham. Kan dulu. Tobat Wendy. Udah tobat. Orang bener. Emang iya kan? Ya sekali. Iya. Aku tahu dari kamu. Gangguan terparah apa yang pernah kamu alamin? Kalau gangguan terparah itu dia pernah ngikutin aku sih. Ah, kemana teh? Jauh Pernah banget. ngikutin aku di mobil, Neng. Nah, Jadi namanya kayak keintilan ya? Iya, jadi katanya nggak bisa ngelihat, tapi bisa jadi gini, ngerasain. yang ngeliat tuh anak aku yang laki. Idi, nurun dia bisa ngelihat. Iya, jadi gimana? Idi. Kangen sama gue ya. Gimana? Terus? Jadi pas aku pulang syuting, Bentar. Yuk lu sini yuk. Kagak enak berjajar 3 gini. gimana sih? Nah gini aku di Jangan sini. udah enak ini. Sen. Udah ayo. Allahu Akbar. Jadi Terus. Hah? ya itu ekspresi anak aku tuh aja ya. Jadi pas aku pulang syuting malam, pas anakku lagi jemput aku tuh di garasi gitu kan. Itu dia belum tidur jam 12:30, jadi dia sama opa gitu. Terus dia tiba-tiba gini, "Bunda, kamu pulang sama siapa? Kok di sebelah kamu ada cewek?" Itu aku belum masuk Kak, masih di Nggak, tapi kamu ingat nggak itu sebelumnya kamu dari mana? dari lokasi syuting Kak. Mbak kali Kak ngikutin dari belakang. Ya Mbak, Cewek. cewek. Ih, coy. Umur berapa anak? Anak waktu itu masih umur berapa, si Keke itu masih umur 9 deh kalau nggak salah. Berarti memang sensitif, sering lihat-lihat gitu dari kecil. Kalau yang laki lebih yang cewek sekarang. Oh. Yang laki kayaknya udah mulai kenal laki kali dia cuek aja gitu, bodoh. Kayak yang cewek Tapi dia selalu cerita gitu sama kamu. cerita kan. Bun ada ini Yang gitu. cewek Kak. Detail gak? Yang dikasih tahu cewek gini. Enggak sih, dia cuma gini. "Bun, tadi di sebelah kamu tuh ada cewek tahu Bun. Aku ngeliat kok." Terus Idi. itu dia biasa, idinya gimana? Idi. Itu biasanya tuh dia, Idi.
Gak boleh, wo. Jangan gituan Pak, Pak bahaya mulut saya Pak. Wo, dia umurnya 47, ada resiko jantung loh. Wo, jangan wo. Jangan wo. Dia latahnya, baik-baik si Ayu latahnya. Enggak, gua Idin. Ini Ayu. Lu mah ini aman. Tapi dia biasanya kalau ngasih tahu, biasanya kan kalau orang kan ngasih tahu pada saat detik itu juga atau tunggu nanti ketika udah nggak ada di lokasi itu atau gimana? Enggak, kadang anakku suka gini malah yang cewek. Percayalah teman-teman bahwa Allah bersama kita. Itu. Bentar. Si Igun ngomong, percayalah Allah akan selalu sama kita. Nah lu sholat takut sniper. Ada aja. Kenapa sih? Udah di situ ah. Takut. Ini sama aja gue nanya-nanya juga. Dari sini gue takut, dari sana takut. Gue takut. Lu sono, lu pergi udah cari cewek yang lain suruh sini deh. Ada bersyukurnya lo sama gue lo. Iya udah. Setelah turun dari mobil, maksudnya kamu sempat nanya gak ke anak kamu? Bentuknya seperti apa? Nanya. Jadi aku gini, emang kakak lihat apa tadi? Oke. Tadi ada perempuan bun, rambutnya tuh panjang. Aku ngeliat kok pas bunda buka pintu, buka jendela. Terus dia tuh kayak nengok aku juga. Lihat? Gitu. Iya kak. Terus wajahnya? Jadi kayak sama-sama, kan aku hai kak gitu. Terus dia tuh kayak yang sambil yang, Itu bener-bener di samping, bener-bener iya kan di bangku ya. sebelah. Tapi kalau kamu lagi ngalamin kayak gitu, ada doa khusus nggak yang sering kamu baca atau kamu biasanya ngapain? Kamu gitu? lakuin. Yang aku lakuin itu kak, Bisa dong. biasanya tuh aku muter murotal di mobil. Oh, puter aja. Murotal gitu. Jadi benar-benar yang bikin aku udah ya, aku aman lah ya gitu. Cuman ya namanya dari lokasi itu kan kadang kita nggak boleh salah parkir. Terus naik mobil juga kalau udah tengah malam. Lokasi syuting aku tuh yang banyak kuburan itu loh kak, di Ragunan sana itu loh. Ya Allah. Yang memang lokasi syutingnya tuh agak scary lah gitu. Tapi Wen, istri sama anak lu juga sensitif katanya. Ya, istri anak gue. Siapa yang lebih sensitif? Sekarang anak gue yang cowok. Lah dulu yang cewek ya? Enggak, anak gue yang cewek dulu juga ngeliat. Cuma kalau sekarang lebih sensitif yang cowok. Lebih sensitif kayaknya lu deh, suka marah-marah kadang. Beda. Dia kalau yang cowok tuh ngeliat jelas. Terus dia udah tarafnya udah berani Udah gitu. Lu komunikasi bisa komunikasi gak? Komunikasi sih ya paling via WhatsApp kalau nggak video call. Males banget. Enggak, komunikasi sih enggak. Kayaknya komunikasi sih enggak. Soalnya dari kecil kalau anak gue yang cowok tuh mainnya udah sama ya gitu deh. Jadi itu masih di rumah lu tuh yang katanya deket kolam renang gitu. Iya masih di rumah Udah gue. terbiasa berarti kalau mereka. Anak gue dari umur 4 tahun udah main sama mereka. Karena kayak gue karena gini, kalau memang kitanya baik ke mereka, Ya. mereka tuh akan baik Kak, sama kita, Ya. nggak akan ganggu. Tapi ada juga yang jangan main jahil setan-setan. teh. Ya makanya yang jahil mah disuruh pergi, kalau yang baik mah biarin aja. Iya kadang suka ada yang jahil juga Nah, kan. gitu. Oh, setan tuh kayak manusia gitu, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang ngejagain. Iya. Rumah gue yang di Bintaro nih. Dulu Jangan bercanda, gue hantem beneran ya. ini gue serius. Gue hantem ya. Gue serius. Ini itu penghuninya ibu-ibu sama anak 2. Dia meninggal di rumah itu dulu. Enggak. Ya nggak tahu pokoknya ada katanya gitu. Jadi satu waktu gua kerja, istri gua pergi ke mall. Iya. Oke. Setengah 10 malam. Mau makan dulu gak? Yuk. Lu pakai suling-suling gitu. Hantu warung Sunda. Ini. Setengah 10 malam. Itu masih di mall. Di apa namanya pusat perbelanjaan. Istri gua lagi di kasir. Mau bayar, tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin dia. Kompor di rumah belum mati. Ah, ya Allah. Terus istri gue kayak inget, astagfirullahaladzim, iya. Istri gue lagi masak sup kalau nggak salah. Pulang buru-buru ke rumah, Kering. Bener. udah penuh asap. Terus bini gue kan panik, kaget. Terus ditepok sama sopir gue, Bu, salah rumah. Oh iya, sorry. Bodo amat. Ya, baru. Enggak, bercanda. Biar gak tegang. Masuk istri gue ke rumah, ini serius. Masuk istri gue ke rumah, ini kompor gas. Bercanda Ada lagi nggak kayak sih, panci. Ini sepatu gua kunung nempel sini ya. Ini, iya. Ada panci. Wah ini gue males nih berekspektasi. Enggak, gue serius. Ini kompor gas, ini ada panci sop.
Ada pegangannya ya, ibu-ibu pasti tahu ya. Sebelahnya ada sate. Logikanya kalau dari pagi itu kompor nyala, sampai malam harusnya pancinya panas. Ini sopnya kering, apinya masih ada. Pas dipegang, pancinya nggak panas. Karena nggak dicolokin. Bukan. Nggak dinyalain. Enggak, kebakar. Sate sebelahnya gosong. Ah, Jadi Emang bini lo keluar dari jam berapa? kok dari bisa? pagi. Nah itu makanya yang Apain bini lo keluar dari pagi sampai malam nggak pulang? Lu nggak ada ya pergi keluar rumah dari pagi sampai malam nggak pulang sih? Habis lo sama gua. istri gua kan ada urusan ngurusin. Ya udah ini. boleh kalau ada urusan boleh ngomong Cuma sebelumnya. maksudnya itu. Ya. Kok bisa gitu loh? Ya itu maksudnya yang tadi Igun bilang ada di rumah itu yang ngejaga. Dimatiin sama dia. Karena gini, ada waktu dulu ART misalkan gitu, atau ada temen istriku yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Itu bisa tiba-tiba lagi ART lagi nyapu nih sore-sore jam 4. Digangguin. Anak kecil 2 lari. Terus temen istri gua nginep jam 2 pagi. Tiba-tiba dia kebangun karena ngeliat istri gua ada di kamar atas bareng sama mereka. Terus ditanya, "Yuk, ngapain ke sini?" Diem aja. "Ayo tidur." Lu jangan paksa gua nginep rumah lu ya. Nggak ada. Dan ternyata istri gua dibawa sama gua. Dan itu yang dia lihat, Menyerupai. Betul. Itu jin namanya Kak, jin korin. itu dia ngelupain, Tapi mah paling diantara jin-jin mah paling mungkin yang paling aman rumah kamu sayang. Kenapa Kenapa emang? emang? Lah jin-jin masuk rumah lu jalannya miring.